bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Lukiana dari Prodi PGMI semester 5, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran matematika dengan materi pecahan dengan metode STEAM. STEAM itu apa sih teman-teman? STEAM itu S-nya Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, A-nya Art, dan M-nya Matematik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pecahan. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Kita membahas materi yang pertama yaitu sains. Sains itu adalah pengetahuan yang bisa dilakukan oleh pengamatan, observasi, dan lain halnya. Coba deh teman-teman perhatikan gambar tersebut. Ada satu buah pizza yang utuh, kemudian pizza tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian dari pizza-pizza ini merupakan pecahan. Selanjutnya, bentuk pecahan seperti gambar tersebut, 3/5, yang dimana bagian atas atau 3 disebutnya pembilang, sedangkan bagian yang bawah atau 5 disebutnya penyebut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu art, yang dimana membuat sesuatu. Sebelum membuat papan pecahan tersebut, kita akan membahas sejarah bahan-bahan yang kita butuhkan, dan ini sudah pembahasan selanjutnya ya, yaitu teknologi. Yang pertama ada origami. Ori berarti lipat dan gami yang berarti kertas dalam bahasa Jepang, merupakan sebuah seni melipat kertas yang berasal dari Jepang. Bahan yang kedua ada papan. Papan telah digunakan sejak zaman kuno sebagai bahan bangunan dan pembuatan perabot. Awalnya, papan dibuat dengan memotong kayu menggunakan alat sederhana seperti kapak atau gergaji tangan. Pada zaman Romawi kuno, teknik memotong kayu menjadi papan lebih halus mulai berkembang seiring dengan kemajuan alat pemotong. Bahan yang ketiga ada gunting. Gunting diperkirakan pertama kali ditemukan di Mesir kuno sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, gunting terbuat dari perunggu dan memiliki dua bilah yang terhubung pada satu ujungnya. Bentuk gunting yang lebih mirip dengan versi modern mulai muncul pada abad pertama Masehi di Kekaisaran Romawi, di mana kedua bilahnya disatukan di tengah menggunakan pin atau paku untuk gerakan yang lebih mudah. Bahan yang keempat ada lem. Lem telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti awal penggunaan lem ditemukan sekitar 200 tahun lalu di zaman prasejarah, di mana manusia Neanderthal menggunakan bahan perekat dari getah pohon untuk menempelkan mata tombak ke pegangan kayu. Di Mesir kuno, lem berbahan dasar kolagen dari hewan dipakai untuk memperbaiki benda dan membuat artefak. Bahan yang kelima yaitu spidol. Spidol adalah sejenis pena yang memiliki sumber tinta sendiri dan ujungnya terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Spidol permanen terdiri dari wadah atau kaca, aluminium atau plastik, dan inti dari bahan penyerap. Pembahasan selanjutnya yaitu engineering yang mempunyai arti langkah-langkah. Langkah-langkah ini untuk membuat papan pecahan yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, siapkan bahan. Bahannya kertas origami, papan kayu polos, spidol. Spidolnya itu boleh warna hitam atau warna-warni. Langkah yang kedua, gunting kertas origami bentuk lingkaran, kotak, ataupun segitiga. Kemudian, tempel kertas origami yang sudah digunting ke papan tersebut. Lalu, berilah garis menggunakan spidol di kertas origami yang sudah ditempelkan. Kemudian, arsir di salah satu atau beberapa kotak menggunakan spidol. Dan langkah yang terakhir, tempelkan sedikit potongan kertas origami di bawah gambar tersebut untuk mengisi pertanyaan yang sudah diselesaikan. Nah teman-teman, ini adalah contoh papan pecahan yang bisa kalian buat di rumah ataupun di sekolah. Nah teman-teman, ini ada contoh soal yang saya buat. Ini ada sebuah lingkaran yang diarsir menjadi beberapa bagian. Soalnya yaitu, daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah... Nah teman-teman, jawabannya adalah yang A, karena lingkaran tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Nah itu diarsir, arsirnya yang warna kuning. Kemudian kita akan mengetahui pecahan tersebut hasilnya yaitu 3/5. Contoh soal yang kedua yaitu, ibu memiliki satu buah apel.
Apel tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berapa bagian apel yang diperoleh setiap anggota keluarga jika ada 4 orang dalam keluarga tersebut? Jawabannya adalah yang C, karena di dalam keluarga ada 4 orang, maka satu orangnya akan mendapatkan 1 buah apel. Selanjutnya ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah ataupun di sekolah. Semoga berhasil ya.